Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah lama nih gak ketemu lagi nih, kangen juga nih sama teman-teman. Berapa hari ini nggak sempet bikin konten karena ada sesuatu hal aja. Tapi tetaplah kita fokus sama, kalau di grup tetap update. Hari ini kita mau bahas apaan ya? Tapi sering ditanyain sama teman-teman tuh yang masih jadi perbincangan hangat sampai saat ini, itu adalah soal perawatan kacer tipe panas dan tipe dingin. Udah kayak dispenser aja ya, ada panasnya ada dinginnya gitu. Sebenarnya saya jelasin dulu nih. Ini juga bukan saya doang nih yang ngejelasin seperti ini. Senior, master juga penjelasannya hampir sama kayak saya. Cuman masih aja sering dipertanyakan soal kacer tipe panas dan tipe dingin. Tipe panas, tipe dingin itu sebenarnya itu nggak ada pada kacer gitu. Kacer tuh sebenarnya nggak ada tipe panas, tipe dingin tuh nggak ada. Yang ada itu adalah kacer pesisir dan kacer pegunungan. Nah gitu, sering disebut sama orang tuh kacer pesisir atau kacer pegunungan atau kacer bukit gitu, yang hidupnya di ketinggian. Nah, untuk kacer tipe panas, tipe dingin itu bisa juga, kenapa disebut kacer tipe panas dan tipe dingin? Itu karena karakter dari si kacer itu nggak bisa dirawat dengan cara panas, dan ada juga yang nggak bisa dirawat dengan cara dingin. Makanya disebut dengan kacer panas dan kacer dingin. Nah, itu sampai sekarang tuh menjadi istilahnya menjadi patokan buat teman-teman. Tapi kalau saya pribadi sih nggak terlalu matokin hal itu sih. Sebenarnya kadang-kadang kacer tipe panas juga ada yang sebagian bisa dibilang kacernya tipe panas tapi rawatan pakai rawatan panas gitu. Ada kacer tipe dingin pakai rawatannya rawatan dingin gitu. Jadi nggak mesti juga. Jadi balik lagi ke karakter burungnya masing-masing. Nah, untuk penjelasannya, kacer tipe panas dan kacer tipe dingin itu adalah kacer tipe panas dirawatnya dingin, kacer tipe dingin dirawatnya panas gitu. Jadi kebalikannya, kenapa disebut kacer tipe panas dan kacer tipe dingin. Nah, untuk kacer tipe panas itu biasanya karakter kacer ini adalah kacer yang emosian gitu. Bisa dibilang kacer yang emosian. Misalnya buka kerodong melihat lawan gacor, ngeplay, konslet, bukor gitu. Nah, sedangkan kacer tipe dingin itu biasanya lebih lambat, lebih kalem. Jadi lambat emosinya, lambat fighternya gitu, daya tarungnya lambat. Dia harus bertahap dulu. Udah emosi banget baru tuh ngelawan dianya gitu. Nah, untuk rawatannya sendiri, untuk kacer tipe panas dan kacer tipe dingin itu, kacer tipe panas biasanya itu nggak kuat dijemur. Nah, itu untuk menandakan kacer tipe panas tuh kacer yang nggak kuat dijemur. Tapi kadang-kadang ada juga kacer tipe panas tapi kuat dijemur. Kenapa? Nah, ini harus tahu dulu nih kenapa. Ada alasannya. Karena dia kuat dijemur bukan berarti dia memang kuat dijemur, tetapi suhu badannya memang lagi tidak stabil. Makanya dia butuh panas yang yang cukup untuk menaikkan suhu badannya. Ketika udah maksimal suhu badannya,
dia akan berontak atau dia akan mangap dan dia akan gelisah gitu. Nah, untuk extra pudingnya sendiri untuk tipe panas ini dianjurkan untuk minim extra puding dan diusahakan tidak perlu menggunakan ulet Hongkong yang sifatnya panas gitu. Itu bakal nambah bikin tambah panas suhu tubuhnya, dan itu ujung-ujungnya nanti bisa jadi dia rontok bulu, atau bisa jadi juga over emosi gitu, nabrak uji, pengen rekam lawan, biasanya seperti itu tuh kelakuannya tuh kaca tipe panas tuh. Dan untuk pengondisian harian, kaca tipe panas itu biasanya digunakan khusus untuk lapangan ya. Untuk orang lapangan nih biasanya nyarinya kaca tipe panas karena gampang on fire, jadi gampang respon, disiulin, di MP3 atau ditempel tuh dia langsung responnya bagus gitu, dibanding dengan kaca tipe dingin. Untuk hariannya sendiri rawatannya itu biasanya masing-masing ya, tergantung dari pemiliknya itu sendiri, pemahaman pemilik itu sendiri mengenai karakter burungnya masing-masing dan cocoknya rawatannya seperti apa. Kalau saya tidak bisa menyimpulkan gitu, harusnya seperti apa itu nggak bisa, karena pemiliknya sendirilah yang tahu karakternya gitu. Tetapi biasanya yang dilakukan pemilik burung kacer tipe panas ini adalah penggunaan ekstra puding atau pemberian ekstra puding berupa jangkrik itu minim di 3/3 biasanya, 3 pagi dan 3 sore. Roto itu 1 kali dalam 1 minggu atau 2 kali dalam 1 minggu, tergantung lagi karakternya. Mandi biasanya dibarengi sama pemberian kroto. Itu setelah dimandikan, diberikan ekstra puding, kemudian nanti udah berselang 2-3 jam baru diberikan kroto gitu, karena untuk menetralkan suhu tubuhnya lagi gitu. Karena kroto itu kan sifatnya dingin dan fungsinya juga bisa menstabilkan birahi juga. Nah, untuk tipe panas itu biasanya hariannya full kerodong. Untuk yang diperuntukkan untuk lomba biasanya di full kerodong. Biasanya sih kalau udah pemain kacer tuh udah paham sih sebenarnya, kalau ini kacer nih rawatannya pakai kayaknya rawatan tipe panas nih gitu. Nah, rawatan tipe panas itu biasanya dia diperuntukkan untuk lomba. Untuk lomba ya, itu untuk lomba ya, di pengondisiannya ya secara pada prinsipnya ya full kerodong gitu. Kalau di rumah diistirahatkan biasanya jarang bunyi dia di rumah. Untuk kaca tipe panasnya jarang bunyi dia di rumah, kecuali kerodong dibuka langsung ditempel, lah itu langsung on fire dia. Dan jarang sekali dilakukan atau di track sama pemilik yang hobi untuk acara event-event atau di gantangan atau ikut lomba nih burungnya. Lebih banyaknya diistirahatkan kalau di rumah biasanya ya, lebih banyaknya diistirahatkan di rumah. Nah, itu untuk settingan hariannya konsisten seperti itu aja. Ketika dibawa ke lapangan baru tuh nanti mau dibawa ke lapangan itu nanti ritualnya seperti apa ya, itu pemiliknya aja yang tahu gitu. Di sini saya hanya menjelaskan kacer untuk rawatan kacer tipe panas dan tipe dingin gitu. Oke, nah ini untuk tipe panas tadi. Saya rasa poinnya seperti itu dan teman-teman bisa ngerti ya. Oh ya, jangan lupa nih bantu subscribe-nya dong gitu. Jadi jangan lupa dibantu channel saya, support channel saya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Oke? Nah, next lanjut lagi kita masuk ke perawatan kacer tipe dingin. Nah, untuk kacer tipe dingin ini digunakan rawatan panas. Karena kacer tipe dingin ini bersifat kalem. Kacer tipe dingin ini sebenarnya fighter, tapi dia lebih lambat. Untuk emosinya lebih lambat, panasnya itu lambat.
Kalau orangnya tipe-tipe cool gitu, bukan tipe yang emosian ya. Jadi tipe-tipenya tipe cool, lambatnya lama naiknya, tapi setelah naik wow udah tuh, kalau udah kena setelannya ngeplay. Cuman biasanya kalau di gantangan yang lain udah pada bukor, udah mulai capek, dia baru naik. Biasanya di sesi terakhir tuh, makanya jarang kepantau sama juri. Biasanya kalau kaca tipe dingin itu seperti itu. Biasanya pengondisian teman-teman nih yang punya kaca tipe dingin, pengondisiannya kalau di lapangan itu dia dinaikin dulu nih emosinya, dinaikin dulu, birahinya distabilin dulu di bawah. Jadi kalau biasanya dia kalau datang ke lapangan itu entah itu ritualnya seperti apa, tapi pada poin pentingnya ini biasanya ketika sampai di lapangan itu dia diablak atau dibuka kerodong, digantung berdekatan dengan berdekatan dengan kacer-kacer lain. Biasanya ditempel langsung di sana. Jadi untuk mancing birahi dan emosinya gitu. Kira-kira apa yang kurang bakal dinaikkan nanti, itu apa yang kurang nih gitu. Apa kurang jangkriknya atau kurang ulet tongkongnya. Biasanya permainannya dimainkan pemberian ekstra puding berupa ulet tongkong karena mengandung sifat panas. Nah itu yang biasanya dilakukan oleh pemain-pemain lapangan untuk kacer tipe dingin biasanya. Nah untuk perawatannya kacer tipe dingin ini, karakternya teman-teman harus tahu dulu nih. Kalau dijemur itu kuat sampai 2-3 jam. Dari jam 7 sampai jam 10 atau sampai jam 11 itu dia anteng-anteng aja. Karena suhu tubuhnya dingin. Jadi dia ketika dikasih panas atau kita jemur itu dia meresapi atau menghayati atau menikmati gitu. Bisa sampai ngembangin sayap, dia tidur di lantai, entah itu di tangkringan dia ngembangin sayap, palanya miring-miring. Nah itu tuh, itu sebenarnya nggak ada masalah. Itu biasanya pertama minus suhu tubuh, yang kedua ya emang sifat kacer dingin tuh yang begitu gitu. Rata-rata seneng banget berjemur, jadi dijemur itu kuat sampai 2-3 jam, bahkan sampai 4 jam itu kuat. Nah untuk perawatannya, untuk kaca tipe dingin ini penggunaan ekstra pudingnya di atas dari kaca tipe panas. Biasanya dipakai antara 5/5, 5 sore, 5 pagi, 5 sore. Biasanya ada yang sampai 7 pagi, 7 sore. Bahkan ada juga yang sampai 10 pagi, 10 sore. Balik lagi ke karakternya seperti apa. Dan hanya pemiliknya lah yang tahu seperti apa. Gitu. Terus biasanya dibarengin juga dengan pemberian ulet Hongkong. Biasanya itu. Biasanya 5/5. Ulet Hongkongnya 2 atau 3 gitu. Biasanya dibarengin karena naikin birahinya, biar dapat birahinya, biar dapat juga emosinya. Nah, untuk ritual kelapangannya biasanya ada lagi yang dilakukan oleh para pemilik itu sendiri seperti apa untuk ritualnya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung, untuk kacer tipe panas atau tipe dingin itu sebenarnya nggak ada masalah. Nah kalau untuk diperuntukkan, biasanya kacer tipe panas diperuntukkan untuk lomba, event-event, biasanya jarang digunakan untuk rumahan. Nah yang digunakan untuk di rumahan itu biasanya kacer tipe dingin karena hariannya bisa diablak di luar. Buka kerodong tanpa dikerodong juga nggak jadi masalah, dikerodongnya malam aja gitu, biar nggak digigitin nyamuk atau apa gitu, atau tidurnya lebih nyaman. Itu biasanya di rumah, hanya untuk settingan rumahan biasanya kacernya kacer tipe dingin. Walaupun ada juga yang menggunakan untuk acara event ke lapangannya. Kalau settingannya udah kena ya kenapa enggak gitu. Kalau settingannya udah tahu nih settingannya, oh kacer saya tipe dingin tapi settingannya begini, di atas dia pasti main 1 titik atau kayak gimana, mainnya bagus, materinya bagus, nggak jadi masalah. Nggak menutup kemungkinan juga kok kacer tipe dingin bisa dapat juara gitu. Udah banyak buktinya gitu. Jadi nggak harus dipatok. Nanti kalau teman-teman mau beli burung kacer, nih kacer saya ini harus begini nih, harus kacer tipe panas yang saya beli biar bisa saya bawa gantangan, nggak juga.
Kaca tipe panas juga kalau seandainya kita nggak bisa ngontrol emosinya atau nggak bisa ngontrol permainannya, kemauannya seperti apa, maunya di lapangannya seperti apa, tetap aja nggak bakalan jalan nanti di lapangan. Gacor di rumah belum tentu gacor di lapangan. Diem di rumah belum tentu juga diem di lapangan. Bisa jadi yang diem di rumah itu juara di lapangan. Karena di rumah ya dia istirahat. Banyak teman-teman yang begitu, banyak. Nah, untuk membedakan biasanya ciri fisik. Nah, ini ciri fisiknya ya. Antara kacer pesisir dan kacer perbukitan atau pegunungan. Bisa dibilang juga dengan kacer tipe dingin dan kacer tipe panas. Kacer tipe dingin itu biasanya memiliki bulu yang sedikit lebih tipis dibandingkan dengan kacer tipe panas. Pertama, terus kedua, hitam dari bulunya itu sendiri memiliki warna yang hitam dop atau hitam metalik, benar-benar hitam. Jadi dari bagian kepala, dada, punggung, sama sayap total itu semuanya hitam mengkilat, biasanya hitam metalik. Itu untuk ciri-cirinya. Biasanya bodinya agak lebih panjang daripada bodi tipe panas. Nah, untuk tipe panas itu bodinya sedikit keungu-unguan atau biru dongker. Jadi kalau dia kena matahari itu kelihatan tuh kayak ungu-ungu di punggungnya gitu. Itu kacer tipe dingin, tipe panas. Dan bulunya sedikit lebih tebal karena kacer ini berada di ketinggian, bukan di pesisir. Nah, kalau kacer tipe dingin itu biasanya di pesisir, di pemukiman warga, di kebun-kebun sawit, biasanya seperti itu tuh. Kalau untuk kacer tipe dingin. Kacer tipe panas biasanya di perbukitan, di gunung-gunung, hutan bukit, biasanya seperti itu. Jadi kelihatan dari bulu, dari ciri fisiknya juga bisa kita lihat. Kalau kaca tipe panas tadi dop hitam metalik, hitam benar-benar full hitam metalik tanpa ada warna lain kecuali hitam dan putih. Nah, kalau untuk kaca tipe panas itu berbentuk istilahnya ininya tuh kalau punggungnya kalau kena matahari yang seperti saya bilang tadi warnanya mengkilat keungu-unguan atau biru dongker lah ya, biru dongker. Jadi pas kena matahari itu jelas nampak banget warnanya agak ungu. Nah, itu biasanya kaca tipe panas. Oke? Nah, untuk teman-teman gak usah ragu, mau kaca tipe panas, kaca tipe dingin itu sama aja sebenarnya. Tergantung perawatan teman-teman itu sendiri, konsisten apa enggak. Sakotel, sabar, konsisten, dan telaten, itulah kuncinya buat teman-teman. Mau teman-teman itu kacernya buat rumahan atau buat lapangan, harus benar-benar sakotel. Jadi sabar, konsisten, dan telaten gitu. Oke? Untuk hari ini ya kita ngecaprak aja lah videonya, kontennya saya bahas hari ini kaca tipe panas dan kaca tipe dingin gitu. Untuk besok tuh ada lagi tuh pembahasannya. Mumpung saya lagi ada waktu. Oke. Nah, untuk teman-teman jangan lupa nih tetap ikutin update terbaru dari video-video saya dengan cara ketik subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman tahu update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Ditonton, jangan lupa di subscribe, oke? Karena satu subscribe itu berharga buat saya gitu, buat jadi penyemangat saya untuk bikin konten selanjutnya. Jadi nggak patah semangat gitu. Aduh, saya bikin video kok nggak ada yang subscribe, tapi banyak yang nonton gitu. Oke, thank you untuk hari ini. Saya rasa cukup untuk pembahasan kaca tipe panas dan kaca tipe dingin. Semoga teman-teman dapat memahami bagaimana caranya perawatan kaca tipe panas dan kaca tipe dingin, dan apa itu kaca tipe panas dan kaca tipe dingin. Jadi biar teman-teman paham gitu. Oke. Sekian pembelajaran, sekian penjelasan dari saya, dan lebih kurangnya teman-teman kalau seandainya masih penasaran bisa langsung komen di kolom komentar di video saya di channel YouTube saya, tuh bisa nanti langsung komen aja, atau mau nanya-nanya atau mau
sharing-sharing silakan. Buat teman-teman yang ada di grup, oke, tag aja nama saya. Jadi jangan lupa ikutin terus channel saya di Ari89 YouTube channel. Nah, itu nanti di sana ada semua saya jelasin. Untuk sementara saya ngebahasnya soal kacer dulu karena masih banyak banget nih kacer nih yang harus saya bahas. Masih banyak permasalahan yang masih ditanyakan sama teman-teman kicau mania Nusantara, terutama khususnya di burung kacer. Oke, next kedepannya saya bakal lanjutin lagi video-video pembahasan tentang kacer. Entah itu permasalahannya apa, tunggu aja tuh nanti di next video. Jangan lupa ketik subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar saya makin semangat untuk membuat konten-konten mengenai masalah kacer ini. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania Nusantara, salam lestari.